Kisi-kisi contoh soal ini kami buat sesuai pengumuman terbaru BKN. Terkait materi seleksi kompetensi P3K Tenaga Teknis BKN tahun 2024, poin 6 bagian A pada tabel tersebut, pembahasan soal ini yaitu memproses dokumen sesuai dengan prosedur untuk tertib administrasi dan memilah dokumen sesuai dengan jenisnya. Subscribe dulu, agar Mimin semangat upload soal P3K terbaru. Sekarang, mari kita bahas soal yang pertama. Soal nomor 1. Apa yang dimaksud dengan memproses dokumen sesuai prosedur untuk tertib administrasi? A. Melakukan pengelolaan dokumen secara sembarangan sesuai kebutuhan sesaat. B. Menangani dokumen tanpa mengikuti aturan, agar pekerjaan lebih cepat selesai. C. Melaksanakan serangkaian langkah pengelolaan dokumen sesuai aturan yang ditetapkan. D. Mengumpulkan dokumen lalu menyimpannya tanpa pencatatan formal apapun. E. Mendelegasikan seluruh pengurusan dokumen kepada rekan kerja tanpa pengawasan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Melaksanakan serangkaian langkah pengelolaan dokumen sesuai aturan yang ditetapkan. Karena memproses dokumen sesuai prosedur untuk tertib administrasi berarti setiap dokumen diurus mengikuti langkah-langkah resmi yang berlaku. Tujuannya agar dokumen tercatat, tervalidasi, dan tersimpan dengan rapi. Dengan mengikuti prosedur, tidak ada dokumen yang terlewat atau salah penanganan. Soal nomor 2, langkah pertama dalam memproses dokumen masuk sesuai prosedur yang benar adalah A. Memeriksa kelengkapan dokumen serta lampiran-lampirannya. B. Memberikan nomor agenda registrasi pada dokumen segera setelah diterima. C. Langsung mengarsipkan dokumen tersebut tanpa diperiksa isinya. D. Membuat salinan dokumen sebelum melakukan hal lainnya. E. Menyerahkan dokumen kepada atasan terkait tanpa pengecekan apapun. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Memeriksa kelengkapan dokumen serta lampiran-lampirannya. Karena langkah pertama yang tepat saat menerima dokumen masuk adalah memastikan dokumen tersebut lengkap, termasuk lampiran-lampiran yang disebutkan. Petugas harus memeriksa apakah semua halaman atau berkas pendukung sudah ada. Soal nomor 3, mengapa perlu memeriksa kelengkapan dokumen saat penerimaan? A. Supaya dokumen yang tidak lengkap bisa langsung dibuang dan tidak memenuhi tempat. B. Agar semua informasi dan lampiran yang dibutuhkan tersedia, sehingga proses selanjutnya dapat berjalan lancar tanpa hambatan. C. Untuk mencari-cari kesalahan pengirim dokumen demi tujuan evaluasi. D. Karena hal itu hanya rutinitas tanpa tujuan yang jelas dalam prosedur. E. Sebenarnya tidak terlalu penting. Asal dokumen diterima bisa langsung diproses. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Agar semua informasi dan lampiran yang dibutuhkan tersedia, sehingga proses selanjutnya dapat berjalan lancar tanpa hambatan. Karena memeriksa kelengkapan dokumen bertujuan memastikan dokumen tersebut memiliki semua elemen yang diperlukan. Jika ada yang kurang, petugas dapat segera mengambil tindakan sebelum dokumen diproses lebih lanjut. Dengan dokumen yang lengkap, proses verifikasi, pencatatan, hingga distribusi dapat berlangsung lancar. Soal nomor 4, sebuah surat masuk memiliki cap segera. Apa yang seharusnya dilakukan petugas administrasi terhadap surat tersebut? A. Memproses surat tersebut bersama surat-surat lain sesuai urutan waktu kedatangan tanpa perlakuan khusus. B. Meletakkan surat itu di meja dan menunggu instruksi lebih lanjut tanpa memberitahu siapapun. C. Mengarsipkan surat segera agar tidak hilang, lalu nanti baru diproses setelah pekerjaan lain selesai. D. Mengabaikan tanda segera, karena semua surat sebaiknya diperlakukan sama saja. E. Mencatat surat dalam buku agenda dan segera meneruskan kepada pihak yang dituju. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah E. Mencatat surat dalam buku agenda dan segera meneruskan kepada pihak yang dituju. Karena surat berlabel segera menandakan urgensi tinggi, sehingga penanganannya harus diprioritaskan. Petugas administrasi perlu segera mencatat surat tersebut lalu secepat mungkin menyampaikan ke pejabat atau bagian yang dituju. Soal nomor 5, siapa yang biasanya bertanggung jawab untuk memeriksa keaslian dan kebenaran isi dokumen dalam proses administrasi perkantoran? A. Petugas administrasi atau staf pengelola dokumen. B. Pihak pengirim dokumen itu sendiri, karena mereka yang membuat dokumen. C. Petugas keamanan di kantor yang menerima dokumen dari kurir. D. Semua pegawai kantor secara kolektif tanpa penugasan khusus. E. Tidak ada yang perlu memeriksa, dokumen dianggap asli selama tidak ada keluhan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Petugas administrasi atau staf pengelola dokumen. Dalam prosedur tertib administrasi, setelah dokumen diterima dan dicatat, petugas administrasi yang berwenang akan memverifikasi keaslian dan kebenaran isinya. Soal nomor 6,
di mana sebaiknya menyimpan dokumen yang bersifat rahasia setelah selesai diproses, agar keamanan dan kerahasiaannya terjaga. A. Diarsip terbuka bersama dokumen lain yang boleh diakses semua pegawai. B. Dibiarkan saja di atas meja kerja petugas administrasi untuk memudahkan akses. C. Dipajang di papan pengumuman internal agar mudah dilihat jika diperlukan. D. Di dalam lemari arsip dan hanya diakses oleh pihak berkepentingan. E. Dalam laci biasa tanpa kunci, cukup diberi label rahasia. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah D. Di dalam lemari arsip dan hanya diakses oleh pihak berkepentingan. Karena dokumen rahasia harus disimpan di tempat khusus yang aman, misalnya lemari arsip yang terkunci atau brankas. Hanya orang-orang berwenang yang boleh mengaksesnya. Soal nomor 7, kapan waktu yang tepat untuk mengarsipkan dokumen dalam proses pengelolaan administrasi? A. Segera saat dokumen pertama kali diterima, sebelum dokumen diproses lebih lanjut. B. Setelah dokumen selesai diproses dan tidak ada tindakan lanjutan. C. Tepat sebelum dokumen diserahkan kepada pihak yang dituju, agar dokumen sudah tersimpan. D. Hanya pada akhir tahun, semua dokumen baru diarsipkan sekaligus. E. Dokumen yang sudah diproses sebaiknya dibiarkan saja, tidak perlu diarsipkan secara khusus. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Setelah dokumen selesai diproses dan tidak ada tindakan lanjutan. Karena waktu yang paling tepat untuk mengarsipkan dokumen adalah setelah seluruh proses terkait dokumen tersebut selesai. Pada tahap ini, dokumen dianggap aktif selesai digunakan dalam pekerjaan sehari-hari dan siap disimpan sebagai arsip. Soal nomor 8, bagaimana cara petugas administrasi memastikan tidak ada dokumen yang terlewat untuk diproses setiap hari? A. Mencatat setiap dokumen masuk dan keluar dalam buku agenda atau sistem registrasi harian yang teratur. B. Mengandalkan ingatan pribadi petugas untuk mengingat dokumen apa saja yang sudah atau belum diproses. C. Hanya memproses dokumen jika diminta oleh atasan. Selebihnya dibiarkan menumpuk. D. Menyusun semua dokumen secara acak di meja agar semua terlihat sekilas oleh petugas. E. Menunggu hingga ada keluhan atau permintaan barulah memeriksa kelengkapan dokumen. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Mencatat setiap dokumen masuk dan keluar dalam buku agenda atau sistem registrasi harian yang teratur. Karena petugas administrasi perlu memiliki sistem monitoring, misalnya buku agenda surat masuk keluar atau aplikasi pencatatan, untuk memastikan setiap dokumen yang datang terdaftar dan dilacak statusnya. Soal nomor 9, apa konsekuensi yang mungkin terjadi jika pemrosesan dokumen tidak dilakukan sesuai prosedur tertib administrasi? A. Tidak ada konsekuensi berarti asalkan dokumen tersebut akhirnya selesai diproses. B. Waktu penyelesaian dokumen justru lebih cepat karena tidak terikat prosedur baku. C. Semua dokumen otomatis dianggap rahasia dan hanya sedikit orang yang tahu keberadaannya. D. Pekerjaan administrasi menjadi lebih sederhana karena petugas bebas mengelola dokumen sesukanya. E. Dokumen bisa sulit ditemukan kembali saat dibutuhkan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah E. Dokumen bisa sulit ditemukan kembali saat dibutuhkan. Karena jika prosedur diabaikan, berbagai masalah dapat timbul. Dokumen yang tidak dicatat atau tidak diarsip dengan benar akan sulit dilacak keberadaannya. Akibatnya, saat dokumen tersebut diperlukan untuk rapat atau audit, petugas kesulitan menemukannya. Soal nomor 10, berikut ini bukan merupakan langkah yang benar dalam memproses dokumen masuk. A. Memberikan nomor agenda atau nomor register pada surat dokumen yang baru diterima. B. Memeriksa ada tidaknya lampiran yang disebutkan di dalam surat dan memastikan semuanya lengkap. C. Menyimpan surat masuk di laci meja petugas tanpa dicatat apabila surat tersebut bersifat internal. D. Mendistribusikan surat yang telah diterima kepada pihak atau divisi terkait sesuai arahan pimpinan. E. Mengarsipkan salinan atau tembusan dokumen setelah urusan tindak lanjut terhadap dokumen tersebut selesai. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Menyimpan surat masuk di laci meja petugas tanpa dicatat apabila surat tersebut bersifat internal. Karena menyimpan surat masuk di laci tanpa pencatatan. Opsi C. Jelas bukan langkah yang dibenarkan. Setiap dokumen masuk, baik eksternal maupun internal, harus dicatat di registrasi agar jejak administrasinya jelas. Soal nomor 11, mengapa dokumen perlu dipilah sesuai jenisnya sebelum disimpan? A. Agar memudahkan pencarian dokumen saat diperlukan di kemudian hari. B. Supaya lemari arsip terlihat rapi saja, meskipun sebenarnya pengelompokan jenis tidak berdampak pada efisiensi. C. Karena peraturan kantor melarang menyimpan berbagai jenis dokumen dalam satu map yang sama. D. Untuk mempersulit orang yang tidak berkepentingan dalam menemukan dokumen tertentu.
E. Agar jumlah dokumen bertambah banyak pada tiap kelompok jenis sehingga arsip terlihat lebih. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Agar memudahkan pencarian dokumen saat diperlukan di kemudian hari. Karena memilah dokumen sesuai jenis bertujuan utama untuk kemudahan dan kecepatan akses. Dokumen yang telah dikelompokkan jenisnya akan lebih cepat ditemukan karena sudah berada di tempat yang semestinya. Soal nomor 12, berikut ini merupakan kategori umum dokumen untuk keperluan pemilahan, kecuali A. Dokumen administrasi, B. Dokumen keuangan, C. Dokumen personalia pribadi, D. Dokumen hukum legal, E. Dokumen berdasarkan warna kertas. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah E. Dokumen berdasarkan warna kertas. Karena kategori umum dalam memilah dokumen biasanya didasarkan pada jenis isi atau fungsinya, bukan berdasarkan warna kertas. Soal nomor 13, manakah pernyataan yang benar mengenai perbedaan antara memilah dokumen dan mengelompokkan dokumen? A. Memilah dilakukan setelah mengelompokkan dokumen, jadi urutannya, kelompokkan dulu baru pilah. B. Mengelompokkan dan memilah adalah dua istilah yang sama artinya dalam pengarsipan dokumen. C. Memilah adalah memisah-misahkan dokumen berdasarkan kategori atau jenisnya. D. Mengelompokkan hanya berlaku untuk dokumen digital, sedangkan memilah hanya untuk dokumen fisik. E. Memilah dokumen dilakukan secara acak, sedangkan mengelompokkan dilakukan dengan perencanaan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Memilah adalah memisah. Misahkan dokumen berdasarkan kategori atau jenisnya. Karena memilah berarti menyortir atau memisahkan dokumen sesuai kategori. Ini biasanya langkah awal begitu dokumen terkumpul, dipisahkan menurut jenisnya. Soal nomor 14, seorang petugas menemukan dokumen kontrak, laporan keuangan, dan surat masuk dicampur aduk dalam satu folder yang sama. Apa tindakan terbaik untuk memperbaiki kerapian arsip tersebut? A. Memilah dokumen berdasarkan jenisnya. B. Menyusun ulang semua dokumen secara acak di folder yang sama agar tidak mudah ditebak orang lain isinya. C. Membuat salinan setiap dokumen dan menyimpannya di folder terpisah, sehingga satu dokumen berada di dua folder untuk cadangan. D. Membagi folder campuran tadi menjadi dua folder tanpa mengubah isinya. Satu folder diberi label, dokumen penting, dan satu, dokumen biasa. E. Membiarkan saja kondisi tersebut, karena mencampur berbagai jenis dokumen dalam satu folder dapat menghemat ruang penyimpanan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Memilah dokumen berdasarkan jenisnya. Karena solusi yang paling tepat adalah memisahkan dokumen berdasarkan jenis dan menatanya ulang dalam folder yang sesuai. Soal nomor 15, hal berikut perlu diperhatikan saat memilah dokumen, kecuali A. Jenis atau kategori dokumen, B. Tanggal atau kronologi dokumen, C. Tingkat kerahasiaan atau urgensi dokumen, D. Kualitas kertas atau materi fisik dokumen, E. Status aktif atau tidaknya dokumen. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah D. Kualitas kertas atau materi fisik dokumen. Karena dalam memilah dokumen, petugas fokus pada isi, urgensi, dan statusnya, bukan kualitas fisik kertasnya. Soal nomor 16, Anda memiliki campuran dokumen fisik dan dokumen digital dalam komputer. Apa langkah pertama yang sebaiknya dilakukan untuk memilah dokumen-dokumen tersebut secara efektif? A. Cetak semua dokumen digital agar bisa disatukan penyortirannya dengan dokumen fisik secara bersamaan. B. Scan semua dokumen fisik lalu buang dokumen fisiknya, sehingga hanya tersisa versi digital untuk disortir. C. Memisahkan dokumen fisik dan dokumen digital. D. Campur semua dokumen fisik dan digital menjadi satu daftar, lalu urutkan keseluruhan dokumen tersebut berdasarkan abjad judul dokumen. E. Fokuskan memilah dokumen fisik saja sekarang, sedangkan dokumen digital diabaikan dan dibiarkan untuk diurus lain waktu. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Memisahkan dokumen fisik dan dokumen digital. Karena langkah pertama yang logis adalah memisahkan dokumen berdasarkan formatnya. Pengelolaan dokumen fisik dan digital memerlukan pendekatan berbeda. Soal nomor 17, dokumen yang sudah jarang digunakan dalam pekerjaan sehari-hari namun masih harus disimpan disebut dokumen inaktif. Bagaimana sebaiknya penanganan untuk dokumen jenis ini? A. Dipindahkan ke tempat penyimpanan arsip yang terpisah dari dokumen aktif. B. Tetap dicampur dengan dokumen aktif di lemari yang sama agar tidak dilupakan, meskipun sudah jarang dipakai. C. Segera dimusnahkan, dihancurkan atau dibuang, karena jarang dipakai, supaya menghemat ruang arsip.
D. Dibiarkan menumpuk di atas meja petugas sebagai arsip sementara, sehingga mudah dijangkau walau jarang dipakai. E. Diberikan kepada setiap pegawai salinannya agar jika hilang satu masih ada salinan di tempat lain. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Dipindahkan ke tempat penyimpanan arsip yang terpisah dari dokumen aktif. Karena dokumen inaktif masih memiliki nilai arsip, tetapi tidak sering diakses. Maka perlu dipisahkan dan disimpan dalam arsip khusus agar tidak tercampur dengan dokumen aktif. Soal nomor 18, teknologi apa yang dapat digunakan untuk mengubah dokumen fisik, kertas, menjadi file teks digital yang dapat dikelola dan dikelompokkan dengan mudah? A. Printer warna. B. Mesin inkjet convert. C. Mesin fotokopi. D. Faksimili. Fax. E. OCR. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah E. OCR, karena OCR, Optical Character Recognition, memungkinkan teks dalam dokumen fisik dikenali dan dikonversi menjadi teks digital yang bisa diolah secara elektronik. Soal nomor 19, apa keuntungan menyimpan dokumen-dokumen yang sejenis dalam satu folder atau kelompok tersendiri? A. Lemari arsip menjadi terlihat lebih penuh, meskipun mungkin satu folder hanya berisi sedikit dokumen. B. Pengelolaan dan pencarian menjadi lebih mudah karena dokumen dengan kesamaan jenis tema disimpan bersama secara teratur. C. Dokumen berbeda jenis tidak perlu dipisahkan sejak awal, cukup dikelompokkan belakangan jika sempat. D. Dapat mengurangi jumlah total folder yang digunakan dengan cara mencampur dokumen serupa dalam satu tempat. E. Menghindari keharusan memberi label pada folder-folder arsip yang digunakan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Pengelolaan dan pencarian menjadi lebih mudah karena dokumen dengan kesamaan jenis tema disimpan bersama secara teratur. Karena, dengan pengelompokan yang rapi dan sejenis, proses pencarian dokumen menjadi lebih cepat dan efisien karena lokasinya sudah terstruktur. Soal nomor 20, salah satu metode penyimpanan arsip adalah menggunakan sistem nomor. Apa ciri utama sistem nomor dalam pengelompokan dokumen? A. Setiap dokumen diberi kode angka sebagai pengganti identitas judul atau nama. B. Dokumen diurutkan berdasarkan abjad nama pengirim atau subjek dokumen dari A sampai Z. C. Dokumen dikelompokkan berdasarkan wilayah geografis, misalnya provinsi atau kota asal dokumen. D. Dokumen dipisahkan menurut tingkat kerahasiaannya, dari yang publik hingga rahasia. E. Dokumen disimpan sesuai urutan tanggal penerbitan atau penerimaan secara kronologis. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Setiap dokumen diberi kode angka sebagai pengganti identitas judul atau nama. Karena, sistem nomor adalah metode pengarsipan di mana dokumen tidak disimpan berdasarkan nama atau subjek, tetapi diberi kode angka unik dan disimpan berurutan sesuai nomor tersebut. Soal nomor 21, manakah dari skenario berikut yang merupakan contoh pengelompokan dokumen dengan sistem subjek? A. Sebuah perusahaan menyimpan arsip klien dalam folder berlabel A sama PZ berdasarkan nama klien. B. Sebuah instansi memberikan nomor urut pada setiap berkas masuk dan menyimpannya sesuai urutan nomor tersebut. C. Sebuah kantor membagi berkas-berkas menjadi folder, keuangan, SDM, hukum. D. Sebuah sekolah mengarsipkan surat masuk berdasarkan tanggal penerimaan, dari surat terbaru hingga terlama. E. Sebuah dinas menyimpan dokumen berdasarkan provinsi atau kota asal surat tersebut. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Sebuah kantor membagi berkas-berkas menjadi folder, keuangan, SDM, hukum. Karena, sistem subjek mengelompokkan dokumen berdasarkan topik atau isi kontennya, seperti keuangan, SDM, atau hukum. Ini merupakan contoh jelas pengarsipan berbasis subjek. Soal nomor 22, dokumen kontra penting ditemukan terselip di antara tumpukan arsip memo internal dalam folder, memo. Apa langkah yang harus dilakukan terkait pengelompokan dokumen tersebut? A. Memindahkan dokumen kontrak tersebut ke folder atau kelompok arsip yang sesuai. B. Membuat salinan dokumen kontrak dan menyimpannya di folder, memo, serta folder, kontrak, sekaligus. C. Memberikan tanda atau flag khusus pada dokumen kontrak dalam folder, memo, tetapi tetap membiarkannya berada di folder tersebut. D. Tidak melakukan apapun, karena dokumen itu sudah jarang diakses dan penempatannya tidak terlalu berdampak. E. Menyerahkan dokumen kontrak tersebut kepada rekan lain, tanpa merapikan penempatan arsipnya. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Memindahkan dokumen kontrak tersebut ke folder atau kelompok arsip yang sesuai. Karena, untuk menjaga keteraturan dan kemudahan pencarian,
Dokumen harus ditempatkan di kelompok yang sesuai dengan jenisnya. Soal nomor 23, keterangan apa yang sebaiknya dicantumkan pada label folder arsip untuk memastikan dokumen di dalamnya dapat dikenali dan ditemukan dengan mudah? A. Nama lengkap petugas arsip yang bertanggung jawab atas folder tersebut dan tanggal pembuatan folder. B. Hanya tulisan, dokumen penting, atau rahasia, tanpa rincian, untuk menjaga keamanan isi folder. C. Warna favorit petugas pada label, tanpa tulisan, karena kode warna pribadi sudah cukup sebagai penanda. D. Tidak perlu mencantumkan apapun jika folder sudah dibedakan berdasarkan warna map yang berbeda. E. Jenis atau kategori dokumen yang disimpan dalam folder tersebut serta periode tahun dokumen jika relevan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah E. Jenis atau kategori dokumen yang disimpan dalam folder tersebut serta periode tahun dokumen jika relevan. Karena informasi pada label folder mempermudah identifikasi dan pencarian dokumen. Semakin jelas keterangannya, semakin efisien proses temu kembali dokumen. Soal nomor 24, sebuah kantor selama ini mengelompokkan berkas berdasarkan tahun. Namun, staf kesulitan mencari semua dokumen yang terkait dengan proyek X yang berlangsung multitahun karena dokumen proyek X tersebar di folder 2020, 2021, dan 2022. Solusi apa yang paling? A. Tetap menggunakan sistem pengelompokan per tahun, namun membuat daftar indeks yang mencatat dokumen proyek. B. Mengganti sistem menjadi berdasarkan abjad nama penyusun dokumen. C. Mengarsipkan ulang semua dokumen lama proyek X dengan cara memisahkan yang tahun terbaru saja. D. Mengelompokkan dokumen berdasarkan subjek atau nama proyek. E. Menandai setiap dokumen proyek X dengan stiker warna khusus di masing-masing folder tahun tanpa memindahkan dokumennya. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah D. Mengelompokkan dokumen berdasarkan subjek atau nama proyek. Karena pengelompokan berdasarkan subjek atau proyek akan menghindarkan duplikasi atau keterpisahan arsip yang membingungkan. Ini membantu akses lebih terarah. Soal nomor 25, untuk menjaga keteraturan arsip, tindakan apa yang perlu dilakukan secara berkala terhadap dokumen-dokumen yang telah dikelompokkan? A. Melakukan peninjauan atau audit arsip secara periodik. B. Membiarkan arsip apa adanya setelah dikelompokkan pertama kali, tanpa pernah ditinjau ulang, karena sudah tertata rapi sejak awal. C. Mengacak kembali posisi dokumen di dalam folder-folder agar tidak terlalu lama berada di urutan yang sama, sehingga semua dokumen mendapat perlakuan yang adil. D. Memusnahkan semua dokumen lama setiap akhir tahun tanpa melihat isi dan aturan retensi. E. Menyerahkan seluruh arsip lama kepada pegawai baru untuk diurus sebagai latihan kerapian untuk pegawai tersebut. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Melakukan peninjauan atau audit arsip secara periodik. Karena audit berkala terhadap arsip bertujuan memastikan bahwa sistem pengarsipan tetap efektif, sesuai aturan retensi, dan bebas dari penumpukan dokumen tidak aktif yang tak lagi diperlukan. Sebelum lanjut ke soal berikutnya, jangan lupa subscribe jika video ini bermanfaat. Kita akan lanjut ke video selanjutnya. Terima kasih.